Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan melakukan perjalanan biasa ya. Kita melakukan car vlog. Kita berjalan di area Kota Sarja. Ini sebenarnya belum sore ya teman-teman. Ini masih siang, kurang lebih jam 2 siang. Cuma hujan gerimis sudah mulai turun. Ya wajar lah teman-teman, karena ini juga musim hujan. Jadi jam segini sudah turun gerimis. Musim hujan gini memang cuacanya tidak bisa diprediksi. Padahal tadi itu sekitar jam setengah 1 itu masih panas ya, masih terang benderang, matahari masih sangat cerah. Saya tadi juga punya jemuran, itu langsung saya masukkan karena mendung tiba-tiba tebal ya. Menurut saya tiba-tiba, karena tadinya juga tidak begitu tebal, masih cerah sekali, masih ada panas. Jadi teman-teman semuanya, kalau musim hujan ini jemuran itu jarang yang sehari kering teman-teman. Ya ada yang sehari kering itu kalau mesin cucinya bagus. Kalau saya mesin cuci saya biasa, jadi masih kandungan air masih tinggi saat dijemur. Jadi kalau waktunya penjemuran pendek itu tidak bisa kering dengan sempurna. Nah ini pasar yang kemarin ya teman-teman, kita lewat sini juga. Lumayan ramai di sini kotanya. Dekat pasar, stasiun, kantor pemerintahan dekat. Paling perjalanan 3 menit 5 menit dari sini sudah sampai kantor pemerintahan. Hari ini kita akan berjalan-jalan ke kota sebelah ya, atau kecamatan sebelah. Pada perjalanan car vlog kali ini kita akan melewati area kaki gunung. Nanti akan saya tunjukkan ya, memasuki wilayah kaki gunung Budeg. Gunung Budeg ini kenapa dinamakan Gunung Budeg? Karena legendanya di situ adalah petilasan Joko Budeg. Nanti Joko Budeg ini siapa, bisa teman-teman browsing sendiri ya. Di Google sudah ada kisah legenda Joko Budeg. Di sini juga lumayan ramai. Nanti perjalanan mungkin tidak akan bisa cepat-cepat, agak sedikit pelan, karena di depan sana itu ada kondisi jalan yang kurang bagus ya. Di musim hujan ini malah tambah parah. Kemarin waktu musim kemarau belum sempat dibenahi, dan hari ini tambah parah karena sudah memasuki musim hujan. Di sini ramai ya, ada kendaraan-kendaraan, mobil-mobil pickup, mobil pribadi. Seperti ini kita lihat ada Ayla. Nah, di depan itu ada Daihatsu Grand Max Pickup berjajar-jajar. Di depannya lagi ada Daihatsu Grand Max Pickup juga. Mungkin dari kamera tidak kelihatan, kalau dari sudut sopir ini kelihatan ya, sudut driver. Karena saya menempatkan kameranya ini di passenger atau di penumpang sebelah kiri, biar lebih enak. Saya tidak terhalang oleh kamera yang nempel di dashboard driver atau kaca driver. Jadi saya bisa lebih leluasa ya kalau begini. Ini mobil apa ini ya? Merah. Oh, mobil Mitsubishi L300 pickup. Itu tadi membawa pakan ternak ya teman-teman. Di sini memang masih banyak daerah peternakan, juga masih banyak, pertanian juga masih luas. Jadi bisa teman-teman lihat di sini kendaraannya banyak yang pickup untuk
angkutan. Nah itu tadi Mitsubishi L300, ini juga Mitsubishi L300. Ini Daihatsu Grand Max. Apa ini, pickup Pak? Oh bukan, ini minibusnya. Nah, itu tadi ada Daihatsu Zebra lama, dan ini Daihatsu Grand Max pickup. Nah sangat banyak sekali ya Grand Max pickup. Nanti selama perjalanan kita akan menemui banyak mobil-mobil. Oke teman-teman, saya mau beli BBM dulu. Sini akan saya isi premium, nanti masuk SPBU akan saya matikan kameranya ya, karena nggak boleh nyalakan kamera di sini. Nanti kalau petugasnya tahu ditegur, saya matiin ya. Sudah selesai ya teman-teman pengisian BBM. Kita lanjutkan perjalanan. Ramai sekali di sini, perempatannya termasuk perempatan besar, pertemuan dari beberapa wilayah. Kalau mau ke selatan lewat sini, mau ke utara lewat sini, ke timur ke barat lewat sini juga. Nah ini termasuk perempatan besar teman-teman. Perjalanan kita kurang lebihnya ini nanti sampai lokasi itu 30 sampai 40 menit ya. Tujuan kita kali ini selain jalan-jalan, nge-vlog, juga kan saya akan beli obat untuk tanaman saya. Saya petani teman-teman. Kebetulan sedang menanam bawang merah di musim hujan ini, yang kebetulan sangat lumayan sulit ya perawatannya untuk bawang merah di musim hujan. Dan ini perjalanan untuk membeli obat-obatan atau fungisida untuk tanaman bawang merah saya. Wah lucu, ini mobil apa ini ya, Daihatsu Keret. Daihatsu Keret masih bagus, dari kecil lucu mobilnya. Kelihatannya cerah ini teman-teman, untuk arah ke barat ini tidak terlihat mendung tebal. Ini teman-teman bisa saya bilang jalannya itu rusak, sepertinya baru diperbaiki tapi sudah jebol lagi ya, sudah berlubang lagi ya. Namanya juga musim hujan, diperbaiki terus jebol lagi, jadi nggak awet. Sebenarnya di sini bukan jalurnya untuk kendaraan berat ya teman-teman, seperti materialan pasir itu tidak lewat sini, lewatnya jalur yang satunya itu di sana. Tapi kualitas jalannya memang sudah bagus, ikut jalur provinsi ya. Oke, kita mengalah dulu ya teman-teman, pelan-pelan mengalah dulu. Ada truk, kita mengalah nggak apa-apa, masuk ke lubang. Tapi kita kan sadari kalau mau masuk lubang kita pelankan pergerakan mobil ini. Ini arah ke barat cerah ini teman-teman, tapi ini masih ada rintik-rintik gerimis ya, rintik-rintik kecil-kecil. Tapi saya lihat di depan sana itu cerah, awannya itu sudah mulai memudar, terlihat langitnya yang biru. Dekat dengan rumah sakit ya teman-teman. Di depan ini ada rumah sakit, bisa rawat inap juga, walaupun di ini belum rumah sakit pemerintah ya, ini swasta. Itu terlihat bangunannya rumah sakit swasta.
Akan tetapi ini sudah komplit ya di sini, mulai bayi sampai orang tua, ibu melahirkan sampai operasi-operasi kecil di sini juga sudah komplit. Untuk perjalanan kita akan melewati area pasar lagi nanti di depan. Sepertinya sudah tidak gerimis ya, tapi masih ada rintik-rintik kecil, mungkin sisa-sisa hujan tadi atau sisa gerimis tadi. Kita akan belok kiri ya, kita akan ambil jalur yang lebar karena lumayan padat. Kalau yang lurus tadi jalurnya kecil padat, karena sudah banyak tahu kalau itu jalur untuk alternatif. Nah, jadi jalur alternatif jalannya masih bagus, cuma agak sempit. Dulunya sepi, jadi sekarang jadi ramai. Sekarang jadi ramai karena sudah banyak yang tahu ada jalur alternatif. Ketemunya sama saja, perjalanannya juga akan melambat karena sudah banyak yang memakai jalur itu. Ini saya memakai jalur utama, walaupun agak jauh sedikit, tapi nanti ketemunya sama. Waktu jarak tempuhnya memang beda, cuman waktu tempuhnya itu akan sama aja karena yang di sini jalurnya lebar, jalannya memang agak sepi. Kalau yang lurus tadi jalurnya baru, jalannya baru, agak sempit, rame. Nah, ini kita melewati sini saja. Ini ada pasar di sini ya, sebelah kiri pasar. Bakso Solo. Terlihat kalau kita ngevlognya di wilayah Solo ya, terdapat bakso Solo di sini. Bukan bakso Solo, ini bakso Solo teman-teman. Cuman ini bukan di Solo ya. Kalau yang mengikuti vlog-vlog saya pasti tahu saya di daerah mana. Jadi setiap saya ngevlog, ikuti, tonton videonya agar tahu saya ini berada di daerah mana. Lah kowe sapa? Lah kamu siapa kok pengen tahu? Orang-orang juga pengen tahu saya. Saya GR aja ya teman-teman. Mungkin saya GR atau apa istilahnya, kepedean ya. Siapa juga yang mau tahu dengan saya, ya nggak apa-apa, ini hiburan teman-teman. Sekaligus jalan-jalan, belanja obat pertanian, sekaligus hiburan. Saya bisa cuap-cuap, bisa ngobrol di vlog ini ya. Di depan sana juga ada pasar teman-teman, nanti ada lampu merah di sana. Itu pasar lumayan ramai, pasarnya lumayan ramai, dan nanti bisa lihat ke sana. Waktu di lampu merah, kalau pas merah ya kita berhenti ya teman-teman, nggak boleh terobos karena jalurnya jalur ramai, jalur besar. Oh, ada Kijang Buaya teman-teman di sebelah kiri, Toyota Kijang Buaya. Oke, itu tadi sepertinya masih orisinal, cuma banyak tempelan di mana-mana ya, tapi belum restorasi teman-teman. Nanti itu kalau sudah berada di tangan para pemain restorasi mobil jadul, nah pasti bagus lagi. Nah di sini yang saya bilang teman-teman, ini pasar. Kalau pagi itu kita nggak bisa lewat kalau sini. Ya sayangnya jalannya seperti ini. Ini kalau pagi rame pol ini. Sampai lampu merah ini sempit teman-teman. Jadi orang jualan sampai di marka-marka jalan ini, sampai di pinggir-pinggir jalan. Saking banyaknya yang tumpah ke jalan jualan itu. Nissan, ya itu mobil Nissan masih bagus, sangat mulus. Oke, kita melewati jalan berlubang. Ini perempatan lampu merah loh teman-teman, jalannya seperti ini, berlubang. Tapi ya enggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa dilewati daripada di tempat teman-teman kita yang di pedalaman, area
pertambangan itu jalannya lah tambah parah lagi, jalannya lumpur teman-teman. Di sini masih lumayan walaupun bolong-bolong tapi aspal. Alhamdulillah, disyukur saja teman-teman, kita hidup dimanapun di situ pasti ada tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah untuk agar kita bisa melupakan hal-hal yang kurang baik di kehidupan kita. Jadi tidak semua ini sesuai yang kita inginkan teman-teman, karena kita punya takdir sendiri-sendiri. Ngomong apa ini saya kok ngomongin takdir kejauhan ya. Terlalu tinggi ya ngomongnya ya teman-teman. Kita ngomongin yang lebih ringan-ringan aja ya. Nah, ini di sisi kiri terlihat area persawahan. Di sini sepertinya terlihat sedang dibangun area, kelihatan ya di kamera. Ini dibangun area wisata sawah lah kita bilangnya, atau Pujasera, pusat jajanan rakyat yang berada di area persawahan. Jadi disingkat jadi Pujasera. Sekarang lagi ramai Pujasera seperti ini teman-teman. Seperti yang kemarin kita ngevlog ke area Wana Wisata itu, wisata perbukitan ya, di pegunungan di hutan itu juga Pujasera sebenarnya. Cuman ada view yang sangat bagus dari atas bukit ya. Pemandangannya dari atas bukit itu sangat bagus sekali, yang tidak bisa kita dapatkan di area bawah seperti ini. Di area perkampungan seperti nggak akan ada pemandangan seperti itu. Nah, di sana disuguhkan pemandangan yang indah dari atas bukit. Kapan-kapan kita ke sana lagi ya, cuman malam hari ya kita akan videokan kondisi area bawah atau pemandangan di bawah bukit. Kita terlihat lampu-lampu di perkampungan, di jalan-jalan menyala. Dan di sebelah kiri juga bukan Wana Wisata ini ya, ini Pujasera juga sebelah kiri, cuman belum pembukaan juga, masih persiapan, masih belum dibuka. Jadi area kiri persawahan ini ada dua Pujasera, yang satunya sana tadi, yang satunya yang barusan kita lewatin teman-teman. Nah itu teman-teman, di situ atau di depan itu terdapat Gunung Budeg ya, dan sepertinya sedang diguyur hujan. Itu bukan Gunung Budeg, itu sebelahnya Gunung Budeg, yaitu Gunung Podorjo. Bukan, di situ desanya sudah masuk wilayah, kalau tidak salah itu sudah masuk wilayah pasir. Jadi Gunung Pasir. Pasir itu nama desa ya, bukan gunungnya terbuat dari pasir. Gunung Pasir itu nama desa, desanya namanya Pasir. Sepertinya di sana hujan, dan di depan sepertinya cerah juga, nggak hujan. Semakin ke barat sepertinya juga tadi terlihat cerah ya teman-teman, sekarang mendung, nggak tahu ini. Namanya juga musim hujan ya, seperti itulah, kita maklumi, sudah wajar kalau musim hujan diguyur hujan. Tidak wajar itu kalau musim hujan malah kemarau atau panas berhari-hari, tidak ada hujan. Oke teman-teman, dalam perjalanan ini kita bahas apa ya enaknya? Enaknya kita membahas apa ya, sekarang yang lagi booming itu seperti
seperti YouTube, NFT, trading, Bitcoin, currency dan lain sebagainya, koin-koinan itu, koin Michi juga lagi booming. Jadi kita menyikapinya harus bijak teman-teman. Jangan hanya ikut-ikutan tapi tidak tahu ilmunya. Jangan hanya mengikuti tren yang lagi viral saat ini, yaitu hal-hal yang berbau digital. Tidak masalah kalau mau mengikuti, asal tahu ilmunya teman-teman. Asal tahu ilmunya, pelajari dulu tentang currency, kripto, Bitcoin dan lain sebagainya. Itu pelajari dulu. Trading forex, trading saham tidak sama ya teman-teman. Forex sama saham itu, sama trading option itu juga nggak sama juga, beda lagi. Pelajari satu persatu. Mana mas yang didahulukan untuk belajar? Nah itu kadang kita bingung ya. Kita kan punya privilege ya. Privilege itu sesuatu yang setiap orang beda yang punya privilege. Cari dulu komunitas yang mendalami hal-hal yang Anda maksud, trading saham atau trading forex. Cari dulu komunitasnya, di situ belajar dulu, baca-baca, banyakin baca-baca dulu, dan cari orang yang mau ngajarin. Biasanya berbayar teman-teman, tapi nggak apa-apa, asal berbayarnya itu masih masuk akal. Itu misal biaya belajar trading forex 500.000, 600.000, 750.000, nah itu masih masuk akal. 1 juta misalnya, dibimbing sampai bisa untuk trading forex. Nah, itu enggak apa-apa, ambil aja kalau ada rezeki lah ya teman-teman. Jangan dipaksakan, jangan pakai uang panas untuk belajar. Nanti kalau pakai uang panas untuk belajar belum ada hasilnya, teman-teman akan mengeluh, saya sudah mengeluarkan uang sekian, sudah belajar habis sekian, sudah beli sekian, tapi tidak profit. Nah itu teman-teman, itu berarti psikologisnya belum mampu untuk mengikuti tren trading. Jadi yang utama itu di psikologis ya teman-teman, trading itu. Kalau sudah kena mental atau psikologisnya, waduh bahaya. Bisa jual mobil, rumah, bisa berantakan rumah tangganya kalau tidak tahu ilmunya. Yang penting nomor satu bagi saya itu trading, yaitu psikologis. Kita tata dulu psikologisnya, gimana cara menatanya. Ya itu sulit teman-teman, cuman ada teori-teori, ada cara-cara untuk melatih. Jadi psikologis itu dilatih teman-teman, bukan serta-merta kita mampu, bukan, tapi dilatih. Misalnya teman-teman belajar trading forex, sudah belajar suatu teknik tuh, sudah belajar teknik. Nah tekniknya itu dibilang sama yang ngajarin aman, ini aman itu aman gimana, maksudnya aman itu nggak akan menggerus modal atau gimana. Jadi gunakan uang bebas ya teman-teman untuk deposit. Misal minimal deposit $100. Nah itu agar aman, psikologis kita terjaga, kita harus sadari dulu. Kita sadari dulu kalau duit $100 lumayan loh teman-teman. Wah, ada
ada lagu orang hajatan teman-teman, nanti copyright enggak ya kalau ini di posting ke YouTube. Kalau copyright apes nih, akan bisu ya, nanti akan saya bisukan kalau copyright untuk bagian yang kita lewatin orang punya hajatan tadi. Oke teman-teman, kembali ke pembahasan untuk psikologis. Ini yang utama, jangan bahas teknikal segala macam dulu. Psikologis itu paling besar, 80% psikologis itu. Jadi trading itu ada modal, money management, teknikal, dan psikologis. Bagi saya psikologis itu 80%. Saya itu pernah, ini cerita dulu teman-teman ya, pengalaman saya. Ini saya itu pernah belajar trading forex. Salah satu teknik sampai saat ini saya pakai. Itu sudah hampir 1 tahun ya. Belum lah, masih. Ya, hampir 1 tahun. Bulan berapa saya lupa ya. Sampai saat ini itu belum saya close open posisi saya. Jadi open price belum saya close sampai saat ini, hampir 6 bulan. Ada yang 6 bulan open price itu tidak saya close. Profit itu, posisi profit tidak saya close. Karena analisa saya itu masih akan bisa tambah banyak lagi profitnya. Ada juga akun saya yang 7 bulan itu floating, minus ya, minus, tapi masih floating, belum loss ya, masih floating. Karena modal saya agak sedikit banyak di situ. Sebenarnya nggak banyak teman-teman, $100 juga, cuman lotnya kecil, pakai lot mini saya, jadi modal saya masih aman, tidak tergerus floating secara brutal. Ini jalannya jelek banget teman-teman, astagfirullah. Kasihan bapak-bapak yang bawa kursi ini di depan saya, jalannya buruk banget nih, lubangnya dalam. Nah, udah terlewati jalan berlubangnya. Kita santai-santai aja ya, sambil ngobrol, sambil cerita-cerita pengalaman tentang trading forex. Jadi sama yang ajarin saya itu, kalau kamu bisa menjadikan modal $100 itu istilahnya dalam 1-2 tahun tidak habis, nah kamu boleh terjun menggunakan real money atau $100 yang lebih besar lagi, atau ditambahin $1.000 atau berapa terserah, katanya seperti itu. Jadi $100 ini kalau nggak habis selama 1 tahun, bahkan kalau mau uji coba nggak habis selama 2 tahun, itu psikologisnya sudah bagus. Kita dulu bapak-bapak tadi biar kita lebih enak ngobrolnya. Ini sebelah kiri jalannya parah teman-teman. Jadi $100 itu kalau dalam 1-2 tahun tidak habis, berarti psikologis saya sudah lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu ya teman-teman. Saya tidak ngomong psikologis saya baik atau bagus atau stabil, cuman yang pasti lebih baik, lebih stabil daripada psikologis saya sebelum mengikuti guru yang saya datangi untuk belajar forex itu. Nah, jadi ini sudah berjalan 1 tahun, modal saya masih bahkan totally bertambah. Ada juga open posisi yang floating, cuman namanya floating kan belum kita cut loss ya, masih ada harapan untuk kembali lagi hijau. Cuman kok
totalnya kemarin itu masih profit. Malah alhamdulillah ya, psikologi saya terbangun, menjadi stabil, menjadi bagus. Saldo saya juga bertambah, nah kan dapat dua-duanya. Jadi mungkin bisa teman-teman tarik garis besarnya, kalau psikologi stabil, saldo pasti akan bertambah, pendapatan pasti akan bertambah. Kita kerja itu enak, nggak pikiran nggak bulat. Nah, pikiran kita nggak bulat, lancar, lurus saja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mas, tanya mas. Nah, misal tuh ada yang tanya gini, biasa bertanya, mas, tanya mas, profitnya berapa dalam sehari, profitnya berapa dalam 1 bulan, profitnya berapa dalam 1 tahun, kita makan apa kalau profitnya cuma dikit. Kan enak cepat kaya tuh kalau main forex. Ini teman-teman ya, di forex itu bukan tempatnya cepat kaya, tapi kalau cepat miskin itu saya bilang cocok sekali. Di forex itu bukan tempatnya cepat kaya. Memang banyak yang kaya dari trading forex dan saham, dari kripto juga banyak. Tapi teman-teman taunya kesuksesannya, tidak tahu perjuangannya. Misal tuh yang lagi viral apa ya, Mas Doni Salmanan. Nah tuh pendapatan beliau sekarang, yang sekali trading dapatnya banyak. Lihat dong saldonya, lihat balance-nya, berapa persen dia ambil, lihat juga berapa tahun dia belajar. Nah jangan mau lihat enaknya aja, lihat juga berapa tahun dia belajar tradingnya. Memasuki wilayah pinggiran ini namanya perbukitan gunung tiwul ini kita sebutnya, karena batunya itu seperti nasi tiwul, bulat-bulat kecil-kecil, tapi itu keras sekali. Nah kan kita nggak tahu perjuangannya Mas Doni Salmanan seperti apa dulu waktu merintis belajar, pasti juga berdarah-darah, pasti nggak langsung seperti sekarang. Nah itu yang merusak psikologis teman-teman semuanya, hanya melihat suksesnya aja, tidak tahu perjuangannya. Di situ teman-teman tidak mikir, langsung open posisi, analisa belum matang open posisi. Nah itu nantinya kalau loss atau MC, psikologisnya kacau. Pengen misal MC $100, deposit lagi dengan emosi, langsung open posisi tanpa analisa yang matang, langsung OP MC lagi, lebih tambah emosi lagi, deposit $500. Ya dipikirnya yang kemarin kalah $100, loss $100, loss lagi $100, dan hari ini deposit $500 untuk mengejar kekalahan yang di hari kemarin. Saya jamin psikologis Anda akan kena itu untuk menstabilkan lagi lama teman-teman, setahun 2 tahun bahkan lama, tergantung circle kita, circle pertemanan, pola pikir sehat. Nah itu nanti psikologisnya akan kembali dengan sendirinya ya. Kalau circle-nya teman-teman di sekitarnya itu orang-orang yang psikologisnya jelek ya gimana lagi sih, karena circle-nya jelek ya kita akan mengikuti circle itu. Di akun trading saya itu saya deposit sekali teman-teman, deposit sekali itu 2 tahun yang lalu. Saya mencoba teknik yang saya pelajari.
Di situ saya minus kurang lebih 30% selama beberapa bulan ya, nggak sehari itu ya, beberapa bulan. Ada, kalau tidak salah itu 6 bulan saya minus 30%. Nah di situ saya mulai sadar ya, kok minus, dan ini ya, psikologi saya masih kurang. Wah, ini mobil saya seneng banget, ini mobil ini Kijang Buaya, bagus. Oke, kita kembali membahas psikologis trading ya. Saya minus 30%. Saya berhenti itu nggak trading lama, ada 4 bulan kalau tidak salah. Saya tidak menyentuh MetaTrader, saya tidak membaca grup-grup trading. Kenapa? Itu untuk apa ya, kita healing lah istilahnya, kalau sekarang orang bilangnya healing. Healing, menyehatkan pikiran atau menyehatkan jasmani dan rohani kita netralisir gitu ya, istilahnya kita netralisir. Karena selama beberapa bulan hasilnya masih minus 30%. Setelah saya mulai netral ya, emosi saya mulai down, mulai bisa menerima. Jadi kekalahan itu diterima dulu ya teman-teman. Setelah sekian, alasannya apa, kenapa loss, alasannya kita cari kekurangan kita, kenapa kok bisa minus, kita cari. Nah ternyata banyak di situ, cacat-cacatnya banyak, kesalahannya banyak. Nah dari situ saya perbaikinya bukan serta-merta ya teman-teman. Kita lewat sini ya teman-teman, lewat di bawah Gunung Budeg, salah satu tempat wisata di sini. Gunung Budeg yaitu cerita legenda di daerah saya yang cukup terkenal, yaitu Joko Budeg yang dikutuk ibunya atau mboknya menjadi batu. Bahkan bukan batu ya teman, di situ diceritanya dikutuk menjadi gunung. Jadi kalau di Sumatera itu cerita legendanya dikutuk menjadi batu, kalau di sini dikutuk ibunya menjadi gunung teman-teman. Nah, itulah cerita legend ya, boleh percaya boleh enggak. Nah teman-teman, kembali lagi membahas psikologis trading. Tadi sampai mana ya? Sampai ini ya, loss 30%. Atau sebenarnya saya bukan loss ya di situ teman-teman, kalau kita mau menyadari. Jadi memang modal kita berkurang, cuman kan tidak loss. Kalau loss itu MC $200 hilang semuanya, MC. Nah itu baru namanya loss. Nah modal kita kan masih 30%, minus 30% berarti masih ada 70%, berarti sekitar 100 berapa ya, 130-an ya, $130 waktu itu. Setelah saya berhenti mengikuti grup-grup trading. Nah itu teman-teman gunungnya, kelihatan nggak ya? Tuh. Kita nanti bolehlah berhenti sejenak untuk mengambil video gunung ini. Ramai di sini jalannya teman, karena banyak wisata lokal ya, wisata lokal yang sedang dikembangkan. Tuh teman-teman, gunungnya kelihatan nggak? Saya agak naikkan ya di kameranya biar teman-teman lihat, sangat bagus sekali.
nggak kelihatan juga ya. Ya nanti akan saya ambilkan video. Oke teman-teman, kita lanjut bahas tentang psikologis trading. Jadi seperti itu ya teman-teman, pengalaman saya. Psikologis trading itu kalau sudah down itu sangat sulit dibangun, distabilkan lah istilahnya. Oke, kita lanjut perjalanan. Melewati di bawah perbukitan Gunung Budak. Di sini jalannya memang kecil teman-teman, tapi ini ramai ya di sana, wisata lokalnya. Nah setelah saya mulai stabil, mulai netral ya, sudah tidak ngonjo-ngonjo atau tidak ngoyo untuk mendapatkan penghasilan dari forex atau dari aset digital lainnya, saya mulai mengikhlaskan semua itu ya. Terus saya mulai membuka grup-grup trading lagi, mulai masuk ke grup trading, baca-baca lagi ya, mulai dari awal lah. Namanya juga pengen bisa ya, kita down sebentar nggak apa-apa, tapi langsung mau belajar lagi atau mulai dari awal. Di situ saya ketemu seseorang, postingannya itu sangat sangat lucu ya. Jadi nah ini teman-teman membahas trading atau psikologi trading, kita terputus-putus ya. Ini sudah masuk ke wilayah parkiran Wana Wisata Gunung Budak di atas sana teman-teman, sebelah kiri. Saya tidak bisa mengambil videonya karena ini sedang perjalanan, dan ini saya menggunakan tripod, jadi saya tidak bisa menolehkan ke sana karena saya sendirian ini teman-teman. Nah ini parkirannya di sini, masuknya sebelah kiri itu. Naik teman-teman, naik jauh, masih jauh lagi, bukan dekat. Nah di sini nih parkirannya teman-teman. Ini kalau malam sepertinya ramai. Jadi sekarang di desa-desa ini ada aset-aset lokal, aset-aset desa yang digunakan menjadi wisata lokal atau wana wisata. Ini persawahan teman-teman, yang kiri lihat tuh, ada kafenya juga, coffee shop, macam-macam lah. Orang jualan makanan tradisional banyak sekali ya. Ini sebelah kiri juga digunakan untuk warung. Nah, sekarang orang desa ini kreatif teman-teman. Ini mataharinya mulai muncul, walaupun di depan ini terlihat di gunung itu hujan teman-teman, di sana terlihatannya mendungnya. Tapi sebelah kanan ini matahari sudah muncul, depan kita ini juga sudah terlihat panas matahari menyinari jalanan. Kita belok kanan teman-teman, karena sudah hampir sampai di toko obat-obatan pertanian yang akan saya belanja di sana. Nah, kembali lagi masuk ke grup forex. Nah, di grup forex itu saya ketemu seseorang, orangnya sangat sederhana. Kita nggak ngomongin ilmunya dulu ya teman-teman, kita ngomongin personalnya dulu. Orangnya sangat sederhana, ilmunya mudah dicerna, ngomongnya lucu, banyol. Di situ saya tertarik, sebenarnya teknik apa yang dipakai, kok bisa-bisanya WD. Nah ini kita mulai masuk membahas WD-nya kok sangat banyak, sedangkan modalnya kecil.
itu teman-teman. Karena saya lihat postingannya itu modelannya 8 dolar, itu beliaunya WD sampai 400 dolar. Kan kelihatan ya di story transaksinya itu depositnya sekian sampai close, semua open price, semua transaksi itu close, itu kelihatan dapatnya berapa. Beliaunya ini sudah ini teman-teman, langganan di banned oleh broker-broker ya, karena sistemnya seperti itu, dia modal kecil dapat gede. Istilahnya kalau saya bilang dia money managementnya itu cash management. Misal deposit ya 10 dolar, OP 1 aja, tapi dengan analisa yang benar-benar matang dan akurat teman-teman. Jadi momentumnya sangat bagus, dianalisa lagi, masuk money manajemennya sekiranya masih mampu dengan deposit kecil, dia masuk teman-teman. Modal waktu itu di screenshotnya itu 8 dolar, sebenarnya banyak sekali, berlipat-lipat. Nah saya tertarik teman-teman, terus saya add Facebooknya saya add, saya tambahkan pertemanan. Pertama saya komen-komen dulu, dia postingannya kan ngaco ya, lucu-lucu gitu. Saya komen dulu, terus saling tegur sapa di komen, saya tambahkan pertemanan. Nah langsung diterima, saya japri. Oke teman-teman, nanti sambung lagi ya urusan kita ngobrol tentang forexnya. Ini saya sampai di toko pertanian yang saya maksud. Saya akan matikan dulu videonya di sini, gak enak sama manajernya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Tadi udah cukup saya beli obat-obatan pertanian di toko tersebut. Nah pertanian ini sebenarnya untuk pekerjaan saya sehari-hari teman-teman. Jadi belajar forex itu tujuan saya agar nantinya di era digital ini saya juga mengetahui dan juga bisa mengelola aset digital saya sendiri. Ini ramai teman-teman, ini jalurnya jalur besar, jalur ke kota besar, ke kota Kediri. Kita pelan-pelan saja biar orang-orang itu duluan, santai-santai aja lah. Lagian juga nggak hujan di sini, barusan hujan sepertinya, melihat bekas-bekas air di pinggir jalan. Jadi itu teman-teman, setelah kita kembali lagi ya, maaf loncat-loncat ngobrolnya. Setelah saya mengenal beliaunya yang sekarang jadi guru forex saya itu, saya belajarlah di beliau. Dengan sisa deposit saya yang saya bilang minus tadi, itu saat ini sudah plus, bahkan yang 30% itu sudah kembali ya. Yang saya bilang minus 30% itu sudah kembali dan masih ada lebihannya. Sekarang lebihannya kalau 200 dolar itu sudah 10%, udah 10% ya. Jadi memang untuk psikologis saya ini cocok sekali ya. Open price-nya atau open posisinya tidak serta-merta langsung, kita harus melihat dulu kondisi marketnya. Jadi memang open posisinya benar-benar di momentum. Nah enaknya teknik beliau ini,
momentumnya itu banyak teman-teman. Jadi ya tetap sabar, maksudnya banyak itu tidak sebanyak setiap menit ada, setiap jam ada, enggak. Jadi momentumnya itu banyak. Kalau nggak ada di pair A ya di pair B, kalau nggak ada di pair B di pair C, kalau nggak ada di pair C ya di pair D, dan pair-pair yang lain kita cari terus cari. Kalau nggak dapat ya udah, nggak usah open posisi, mungkin besok ada. Jadi setiap hari cari ya, cari momentum yang seperti diajarkan, momentum ideal. Itu nggak tiap hari dapat teman-teman, tapi sekali dapat menggunakan money management yang cash management itu ya, deposit kecil sekalinya dapat banyak teman-teman. Gila, seperti itu ya. Memang momentumnya itu banyak, cuma tidak sebanyak momentum di jam-jam tertentu atau pola-pola tertentu. Dan teknik ini anti badai teman-teman. Maksudnya anti badai itu mau ada news bagaimanapun tidak begitu berpengaruh selama balance-nya masih ada. Lampu merah. Kita berhenti dulu teman-teman. Ini berada di kanan saya, ini pasar. Di kanan kita ini ada pasar ya. Tadi mungkin kelihatan sedikit di kamera. Sudah lampu hijau, kita lanjutkan perjalanan. Dengan teknik itu bisa mengembalikan loss saya yang 30% dan masih grow up atau bertambah 10% dari modal yang saya depositkan. Jadi saya tidak bikin akun baru atau deposit menggunakan uang rumah lagi. Jadi sisa dari deposit saya yang minus 30% itu saya masukkan kembali ke market, saya mainkan kembali ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu cocok untuk psikologis saya yang dulunya pernah terkena memori yang kurang mengenakan di forex ya. Jadi bagus untuk membangun psikologis, membangun karakter trading. Nah itu bagus, teknik ini bagus, menurut saya bagus. Sebenarnya masih banyak teknik lainnya, ribuan bahkan jutaan teknik di seluruh dunia ini kalau mau mempelajarinya. Tapi teman-teman, saran saya ambil saja yang cocok, sekiranya cocok. Biaya belajarnya teman-teman mampu, tidak sampai jual-jual barang atau hutang-hutang. Depositnya mampu ya, tidak sampai mengeluarkan duit panas untuk deposit, menggunakan duit tabungan atau duit yang diikhlaskan. Ada juga biasanya pertanyaan, wah lama mas ya untuk kayanya dari forex. Iya, Anda ada modal berapa mau kaya cepat dari forex itu? Anda ini bagaimana? Sekarang juga lagi marak robot trading. Jadi seperti, saya nggak usah sebutkan merek ya, yang pasti sistemnya itu multi level marketing. Jadi dikemas robot trading, sewa, dikemas marketingnya atau pemasarannya itu menjadi multi level marketing, referral. Jadi referral membawa referral untuk daftar menggunakan robot trading tersebut. Sebenarnya bagus itu teman-teman. Jadi dua-duanya dapat ya. Dua-duanya dapat dari robotnya yang kita setel atau kita pasang di MT4 atau MT5 itu dapat, dari sistem jual belinya atau multi level marketingnya kita juga dapat. Kalau mau hanya
hanya memakai robotnya, tidak memasarkan atau tidak mengikuti sistem multi level marketingnya, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi itu hitungannya target profitnya yang saya tahu ya. Itu saya nggak beli, cuman pernah ada teman yang memprospek saya. Resiko terburuk apa? Resiko terburuk ya dia menggunakan stop loss, teman-teman. Menggunakan stop loss dan menggunakan take profit. Nah, take profitnya per hari itu 1% dari balance, dari modal. 1% dari saldo. Kalau stop lossnya sama, sepertinya juga 1% stop loss. Ya kalau tidak salah 1% sampai 5%, saya lupa ya. Karena sudah lama saya di prospek, dan saya tuh setelah di prospek itu juga tidak mendalaminya dan juga tidak baca-baca lagi tentang robot trading tersebut. Jadi banyak pilihan ya teman-teman di dunia digital ini, di aset, apalagi aset digital, mau kripto, forex, saham, bahkan emas itu juga ada yang digital, teman-teman. Nah, tapi tidak disarankan ya. Kalau menurut saya emas itu mending anda ini beli fisik ya, atau bahkan perhiasan. Harga emas murah itu borong perhiasan. Nah, kalau perhiasan bisa dipakai juga, bisa untuk investasi. Kalau emas batangan tidak bisa dipakai, teman-teman, hanya untuk investasi. Seperti itu ya, teman-teman. Kita masuk ke area kota lah yang lebih besar dari kota saya ya, teman-teman. Ini ada lampu merah lagi. Kita lurus ambil sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini kantor pajak, teman-teman. Kantor perpajakan di kabupaten sini, di kota sini. Saya sedang mencari ATM ini, teman-teman ya. Cari ATM BCA, dari tadi nggak nemu. Nanti kalau tetap nggak nemu, cari Alfamart lah. Tarik tunai di Alfamart. Kita ambil, kalau nggak ada nanti kita ke Alfamart. Ini ada Indomaret, debit bisa, nanti bisa ambil di sini kalau nggak ketemu ATM. Tujuan kita di sini ya, tujuan berikutnya. Ini ada orang ngamen musik angklung, teman-teman. Ada pecah nggak ya? Oh, ada 500-an. Di sebelah kiri ada tim angklung yang lagi ngamen. Akan saya tengokkan kameranya biar bisa lihat, teman-teman.
Masih banyak seniman jalanan juga di sini teman-teman. Tujuan kita di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembahasan tentang trading, psikologis trading atau aset digital cukup sekian ya. Dan hari ini jalan-jalannya cukup sekian sampai di sini karena durasinya sudah cukup memakan memori di HP saya. Saya pakai memori internal, ini memori eksternal saya belum sempat beli. Ya nanti saya tambahkan sedikit perjalanan ya, melewati area sini. Ini saya pause dulu ya teman-teman, saya ada sesuatu yang mau saya kerjakan di sini di teman saya, yaitu penjual kandang kucing. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini maaf ya, parkirnya di kanan jalan karena di kiri jalan nggak boleh untuk parkir, makanya seperti melawan arus. Nah ini kita akan cari tempat untuk atret untuk berputar ya, cari tempat untuk berputar. Di depan sekolah ini sepertinya boleh ini untuk berputar. Di sekolah SMK 2 Boyolangu. SMK teman-teman, ini sekolah cewek-cewek, cowok juga ada sih, jurusan memasak atau apa nggak tahu, saya nggak tahu. SMK di sini, ini SMK 2 teman-teman, termasuk favorit ya ini, tapi SMK. Nah sekarang yang ramai memang SMK teman-teman. SMA atau yang lain kurang begitu ramai. Yang ramai kejuruan atau SMK, sekolah menengah kejuruan ya, seperti itu. Jadi begitu lulus SMA, lulus sekolah sudah punya keahlian kecantikan, masak, menjahit dan lain sebagainya. Muternya juga sulit di sini teman-teman. Oke, berhasil teman-teman kita muter. Kita nyari ATM dulu. Nggak bawa duit gas hari ini ya. Kita belok ke kanan untuk pergi ke ATM di dealer Honda. Katanya masnya tadi ATM terdekat di dealer Honda. Mana ya dealer Hondanya, saya tadi nggak lihat. Motor Honda ya, bukan mobil Honda. Motor Honda kayaknya yang dimaksud. Kalau dealer mobil Honda nggak di sini tempatnya, di ujung yang lain.
kelihatan nih, pelangnya nggak kelihatan. Oh ini dealer Suzuki. Oh bukan, ini Suzuki mobil. Oh itu di depan teman-teman, dealer Honda. Mungkin di depan ini ya teman-teman. Antri teman-teman ATM-nya, nggak apa-apa. Kita coba masuk ke area parkir dealer. Oke, santai pelan-pelan. Namanya juga jalanan gede, jalan rame. Waduh, kamera saya jatuh. Tujuan kita di ATM yang di sebelah sana ya. Jadi kita keluar dulu dari area parkir dealer Honda. Kita parkir di belakang mobil depan itu Chevrolet. Nah, dealernya antri teman-teman, ATM-nya di sini. Gila. Kita parkir sini aja di belakang Chevrolet putih ini. Saya pause dulu ya teman-teman. Tuh di sana tuh dealernya. Nah, ATM-nya itu antri banget. Saya pause dulu ya, nanti dilanjut lagi waktu perjalanan. Nah, turun hujan lagi nih teman-teman. Turun hujan. Kita perjalanan ke teman saya yang satunya ya. Beliaunya ini jualan juga jualan kandang kucing, kandang burung, kandang marmut, kandang hamster, semuanya pet, hewan piaraan lah, buat pet shop lah dia. Cuman tapi kebanyakan kandang dan aksesoris saja, kalau hewannya kayaknya nggak ada. Depan situ teman-teman tempatnya. Nanti kita belok kiri masuk ke area pasar burung namanya, pasar burung di kota saya. Kita masuk ke dalam parkiran pasar burung ya teman-teman. Nanti ada apa saja di sana kita akan review juga. Gak apa-apa, sekalian kita review. Sini masuknya. Nah, ini pasar burung tuh, banyak penjual burung, orang-orang nyari burung, mau beli burung. Ini karena sore hari ya teman-teman, jadi sudah banyak yang tutup, sudah sepi. Nah, ini banyak burung tuh, banyak spesies burung yang diperjualbelikan di sini. Oke teman-teman, kita parkir dulu di sini parkirnya. Biar enak mapan. Oke teman-teman, ini saya matikan dulu videonya ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan pulang ya. Tadi ngomongin forex sudah, psikologis forex sudah, ngomongin apa lagi ya teman-teman. Mungkin di car vlog berikutnya kita akan ngomongin tentang ilmu-ilmu yang lain. Teman-teman bisa tulis di komen. Saya nggak tahu banyak, tapi sedikit yang saya tahu karena saya hanya seorang manusia yang masih belajar tentang luasnya alam semesta ini teman-teman. Luasnya pengetahuan dari seluruh alam semesta ini.
bagus ya di depan teman-teman. Ada Kijang Innova Reborn. Ini sudah sore teman-teman, hampir jam 5. Kita langsung perjalanan OTW pulang saja. Dan di perjalanan ini tidak akan saya dokumentasikan teman-teman ya, karena memori saya nggak mampu untuk mendokumentasikan 2 jam perjalanan. Ini sudah perjalanan 1 jam lebih teman-teman. Tadi juga yang berhenti-berhenti itu tidak saya dokumentasikan, seperti yang beli obat pertanian tadi tidak saya dokumentasikan, ke ATM tidak, ke SPBU tidak. Jadi untuk teman-teman yang menyukai car vlog saya, mengikuti perjalanan saya, silahkan subscribe channel ini teman-teman. Kita bisa saling tukar pikiran, sharing pendapat dan ilmu, no debat. Nah, jadi tidak ada debat ya, hanya sekedar sharing teman-teman, sharing ilmu, sharing pengetahuan, seperti itu ya. Oke, saya akan lewat sini teman-teman, bukan jalan yang tadi ya. Kita ambil kiri melewati jalur yang lain. Oke teman-teman, akan saya tutup car vlog kali ini. Kebetulan ini sudah lampu hijau. Saya akan lanjutkan perjalanan pulang. Semoga teman-teman dikaruniai oleh alam semesta, direstui, diberkahi panjang umur, banyak rezeki. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan segera terlaksana dengan sangat mudah, cepat dan menyenangkan. Amin.